Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi israhli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPD MPD, dan tak lupa kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan yang sangat luar biasa. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yaitu memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu menjelaskan 6 materi yang sudah ditentukan oleh Bapak Iqbal. Nah, 6 materi itu yaitu tentang yang pertama yaitu tentang pendidikan multikultural. Yang kedua yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Yang keempat yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan, yaitu Muhammadiyah. Yang kelima yaitu pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan yang keenam yaitu pemikiran pendidikan Persatuan Islam, yaitu PERSIS. Nah teman-teman, mari kita simak. Nah teman-teman semua, apa sih yang kalian tahu tentang pendidikan multikultural itu? Nah, di sini saya akan membahas apa itu pendidikan, apa itu multikultural. Nah, ketika kita sudah mengetahui pendidikan itu apa, multikultural itu apa, nah di situ kita akan memahami apa itu pendidikan multikultural. Nah, teman-teman semua, pengertian pendidikan multikultural itu, pendidikan multikultural berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan multikultural. Nah, kalau pendidikan yaitu merupakan proses pengembangan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Nah, seperti itu yang dinamakan pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu contohnya seperti apa? Nah, seperti kita sekarang ini sedang melakukan pendidikan di sekolah, seperti itu. Nah, sedangkan multikultural itu secara etimologis itu multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Nah, sedangkan kultural itu berasal dari kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, terus kesopanan atau pemeliharaan. Nah, jadi pendidikan multikultural itu secara terminologis itu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai keragaman, terus keanekaragaman sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi menurut Zaki Yudi Badui mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keberagaman. Nah, maka dari itu berarti kita sebagai warga negara Indonesia itu harus bisa ataupun mempelajari pendidikan multikultural ini. Karena apa? Karena itu penting. Karena di Indonesia itu banyak sekali keberagaman dari segi budaya, agama. Nah, maka dari itu mari kita belajar
dan mempelajari pendidikan multikultural. Mungkin pendidikan multikultural itu dari barat, namun kita harus bisa mempelajarinya. Untuk apa? Untuk kita belajar agar kita bisa menghargai apapun itu perbedaan yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, teman-teman semua, pendidikan multikultural itu mempunyai tujuan, dan tujuannya itu ada beberapa. Di sini saya akan memberikan dua saja tujuan dari multikultural itu. Nah, yang pertama, tujuan multikultural untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keadaan siswa yang beraneka ragam. Nah, maka dari itu, nah, ketika di sekolah kita mempunyai teman berbeda-beda agama ataupun berbeda-beda suku. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai. Yang kedua yaitu untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultur, ras, etnik, kelompok atau keagamaan, seperti itu. Nah, itu tujuan dari pendidikan multikultural. Nah, teman-teman semua, dalam pandangan Islam terhadap pendidikan multikultural itu ada beberapa konsep hidup bermasyarakat yang real. Nah, diantaranya itu adalah yang pertama, ada toleransi. Nah, toleransi ini, konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, terus yang kedua yaitu ada dialog dan musyawarah, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Nah, yang ketiga yaitu tolong menolong, yang keempat yaitu silaturahmi, dan yang kelima yaitu persaudaraan. Nah, teman-teman semua, di dalam Islam juga kita sudah ditekankan untuk saling bertoleransi, dialog dan bermasyarakat, tolong menolong, silaturahmi, dan persaudaraan. Nah, agama Islam itu memerintahkan kepada umatnya untuk memutuskan segala sesuatu urusan dengan cara bermusyawarah. Nah, agama Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu duniawi umum ataupun ilmu ukhrawi, yaitu ilmu agama. Nah, itu penjelasan dari materi pendidikan multikultural. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, teman-teman, menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Nah, akan tetapi ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Nah, tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penelitian ataupun penyelidikan mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sahih. Nah, pengetahuan ilmiah atau pengetahuan yang otentik. Nah, adapun tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakatan atau sosial, menyiapkan seseorang dari segi vokasional dan pekerjaan, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, dan yang terakhir menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Nah, pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam pada konsep dan pendekatan filosofi empirisnya, menurutnya ada 3 tingkatan tujuan
yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu yang pertama pengembangan kemahiran, yang kedua penguasaan keterampilan profesional, yang ketiga yaitu pembinaan pemikiran yang baik. Nah, itu adalah penjelasan dari ilmu pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya yaitu materi tentang pemikiran Muhammad Abduh. Nah, teman-teman semua, jadi Muhammad Abduh itu ingin pendidikan dimanapun tidak memiliki dualisme ya. Jadi pada zaman dahulu tuh bertentangan bahwasanya pendidikan keagamaan dan pendidikan umum itu bertentangan. Nah, jadi dari situasi inilah Abduh itu menyatakan pentingnya melakukan perbaikan dua instansi tersebut. Dengan demikian, umat Islam yang bermoral tidak akan tertinggal dan mampu bersaing dalam dunia global. Nah, dalam tujuan yang dicita-citakan Abduh mencakup dua ranah. Nah, yakni keseimbangan antara kognitif dan efektif. Nah, selain pendidikan akal, Abduh pun menekankan pendidikan spiritual. Kurikulum sekolah yang dirumuskan Abduh ada pada tingkat sekolah dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas. Adapun merumuskan kurikulum mata pelajaran agama yang bersifat umum, jadi tidak ada saling bertentangan. Nah, metode dan tujuan ataupun pengajaran yaitu metode diskusi yang ditekankan oleh Muhammad Abduh ini, karena menurut dia bahwasanya metode hafalan hanya akan merusak daya nalar. Nah, itu penjelasan dari pemikiran menurut Muhammad Abduh. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Muhammadiyah. Nah, jadi tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan juga. Nah, pada saat itu yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren itu hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang soleh dan mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda itu merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama, sama sekali. Jadi, melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh, menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Nah, terus material dan spiritual serta dunia dan akhirat. Jadi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengerjakan pelajaran agama dan ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Jadi ada relevansi pemikiran pendidikan Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pendidikan masa terkini. Nah, referensi pemikiran tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan terkini berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi yang pertama itu pendidikan moral, akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu
pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu. Keyakinan ini terletak serta antara dunia dengan akhirat. Yang ketiga yaitu pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Nah, itu materi dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, teman-teman, selanjutnya itu materi tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, jadi untuk menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul yaitu Muta'alim Fima Yahtaj Ilah Al-Muta'alim Fi Ahlul Muta'alum wa Yatakaf Al-Mu'alim Fi Makamat Talimah. Nah, itu kitab yang dirangkum oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam kitab tersebut beliau merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin, yaitu keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar, terus etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, etika seorang murid kepada guru, etika seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani terus oleh seorang guru. Nah, etika guru ketika dan atau mengajar, etika guru terhadap murid-muridnya, dan etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, dari 8 pokok pemikiran tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari membaginya kembali ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama signifikan pendidikan, yang kedua yaitu tugas dalam tanggung jawab murid, yang ketiga yaitu tugas dan tanggung jawab guru. Nah, itu materi yang dirangkum oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mungkin bisa kita jadikan pedoman untuk kita menjadi murid yang baik, menjadi guru yang baik. Teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu pemikiran pendidikan persatuan Islam, yaitu PERSIS. Nah, teman-teman semua, jadi PERSIS itu adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam. Nah, dan juga Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Terus berdirinya organisasi PERSIS ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketertutupan pintu istihad. Nah, pada dasarnya perhatian PERSIS ditunjukkan terutama pada penyebaran paham Al-Quran dan Sunnah. Nah, hal ini dilakukan melalui berbagai aktivitas, di antaranya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, khutbah, terus kelompok studi, tadarus, pendirian sekolah-sekolah ataupun pesantren, terus penerbitan majalah-majalah dan kitab-kitab serta sebagai aktivitas keagamaan lainnya. Nah, jadi peran PERSIS ini yaitu sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan, nah ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. PERSIS juga mendirikan lembaga pendidikan anak-anak dan Holland
Inland School HIS, yaitu yang merupakan proyek lembaga pendidikan Islam Pendis. Kemudian pada 4 Maret 1936 secara resmi Persis mendirikan pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya, Persis ini mengordinasi pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang terbesar di cabang-cabang Persis. Nah, dalam bidang penerbitan, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan ini, Persis menyebarluaskan pemikiran dan ide-ide mengenai dakwah dan tajwid. Jadi, perkembangan selanjutnya, aktivitas Persis ini meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, perwakapan, dan lainnya. Nah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun perkataan yang kurang dimengerti. Saya Lulu Fauzia Rahman dari kelas P4C undur diri. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.